Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaanmu, perlindunganmu, kuasamu, mujizatmu, dan perlindunganmu atas kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikanmu, Tuhan. Sebab Engkau baik atas kami, dan untuk selamanya kasih setiamu atas kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Engkau memelihara kami dengan kasih setiamu, Engkau melindungi kami dengan kuasamu, bahkan Engkau memberkati kami dengan segala mukjizatmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini di mana kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi bagi setiap kami, untuk kami cakap mendengar, bahkan cakap untuk melakukan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan hidup kami diberkati, dimerdekakan dan dipulihkan. Tuhan, mengalami akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kuasa-Mu menyertai kami, pengurapan-Mu ada bagi kami Tuhan, bahkan jamahan-Mu atas kami. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, dan Engkau yang berfirman menyatakan firman-Mu bagi kami, supaya kami mengalami kemerdekaan, kelepasan, bahkan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kembali kita dipertemukan. Oleh karena kasih Tuhan, kita bisa kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan oleh rahmat anugerah Tuhan kembali kita bisa ada di dalam sukacita Tuhan, saudaraku, untuk kita kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebuah kesempatan dan anugerah yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya, masih diberikan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kita semakin mencintai Tuhan, semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, supaya kita mengalami kuasa dan berkat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda Edi Wakari, yang memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya percaya berkat Tuhan juga bagi hambanya dan bagi pengurus jemaat, bahkan jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan membawakan tema kepada kita, firman Tuhan mengenai mengalami kerajaan Allah. Mengalami kerajaan Allah. Saudaraku, di tengah situasi tekanan dan persoalan yang dihadapi di dunia ini, saudaraku, satu tuntunan kebenaran firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Saya teringat ketika kita belajar doa Bapa kami, saudaraku, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami, dan dikatakan di sana, saudaraku, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudaraku, sebuah pernyataan ini menggambarkan sebuah kerinduan Allah, Tuhan kita, di mana kita sebagai orang yang percaya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di dunia ini, saudaraku, kita mengalami kerajaan Allah. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini terkait dengan mengalami kerajaan Allah. Kita akan belajar dari kitab Roma, saudaraku, yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi saudara, saya bacakan bagi kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku. Satu pelajaran di mana kita bisa mengerti sebuah kebenaran, bagaimana Paulus, saudaraku, memberikan sebuah tuntunan kepada kita, bagaimana kita menghadapi tekanan, menghadapi sebuah persoalan, namun kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kitab Roma dituliskan oleh Rasul Paulus, itu memberikan sebuah tuntunan, teguran, pimpinan, bahkan sebuah kerinduan, saudaraku, yang disampaikan kepada jemaat di Roma, tentang bagaimana ketika jemaat pada waktu itu mereka mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi di masa itu, bahkan orang-orang Roma, bahkan terjadi perpecahan di antara jemaat, saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus rindu memberikan sebuah kebenaran kepada umat Tuhan untuk mengerti bahwa sesungguhnya bagaimana kita orang-orang percaya itu menjadi berkat, menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan, saudaraku, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kerinduan Tuhan kita mengalami kerajaan Allah. Nah, saudaraku, dan Paulus memberikan penegasan yang luar biasa kepada kita, saudaraku, tentang kerajaan Allah. Di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini sebuah kajian, sebuah pengertian yang luar biasa, saudaraku, bahwa sesungguhnya orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, saudaraku, tidak lagi terlalu sibuk, terlalu stres dengan sebuah persoalan-persoalan yang duniawi, saudaraku. Nah, bagaimana dikatakan sebuah gambar tentang makanan dan minuman, sebuah kebutuhan secara jasmania. Bukan berarti Paulus berkata bahwa kita tidak butuh jasmania, saudaraku. Namun dia memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan sebuah kebenaran yang menyatakan ketika kita mencari kebenaran, saudaraku, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita, saudara? Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah sebuah persoalan, himpitan, bahkan tekanan dari semua sisi, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Itu kenapa Paulus mengajarkan sebuah kebenaran yang hakiki yang harus kita pegang sebagai orang percaya, saudaraku, bahwa ternyata di segala situasi apapun, sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, saudaraku, harus mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Nah, saudaraku, kerajaan Allah di sini bukan kerajaan Allah yang akan datang, di mana kekekalan itu terjadi dalam hidup kita. Namun, kerajaan Allah di sini menyatakan bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Namun, dikatakan di sini, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara. Ada 3 kebenaran yang kita akan lihat dari ayat ini, saudaraku. Kalau kita lihat perikop ini, saudaraku, terkait dengan jangan memberi batu sandungan, itu artinya, saudaraku, bagaimana kita di tengah situasi apapun, kita menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi orang-orang yang memberkati, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah tuntunan kebenaran kepada kita untuk kita mengalami kerajaan Allah. Nah, yang pertama, saudaraku, bagaimana kita mengalami kerajaan Allah adalah kita hidup benar. Karena dikatakan, saudaraku, kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
Maksudnya apa, saudara? Dari perikop ini kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan pengajaran, sebuah tuntunan secara praktis tentang iman orang percaya, saudaraku, di tengah himpitan. Hidup orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran, hidup benar di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adalah berpikir benar. Itu kenapa Rasul Paulus menuliskan pada kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita harus tidak serupa dengan dunia ini, tapi diperbaharui oleh budi pekerti kita. Haleluya. Saudaraku, hidup benar itu yang pertama adalah berpikir benar. Coba kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, saudaraku. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Apa, saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudaraku, di tengah situasi yang tidak memungkinkan dengan himpitan, tekanan, bahkan persoalan yang kita hadapi, Tuhan memberikan sebuah tuntunan kepada kita bahwa kita harus tetap hidup benar dengan cara berpikir benar. Jadi semua yang benar, benar menurut firman Tuhan, benar menurut Allah, benar menurut kasih karunia Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, yang kedua, hidup benar adalah hidup yang berkata benar. Tadi dikatakan yang pertama, hidup berpikir benar, saudara. Dan yang kedua, berkata benar. Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan, saudaraku. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, saudara, jadi kerajaan Allah itu dimulai dari mana kita bisa hidup benar di mata Tuhan. Dengan bagaimana, saudara? Berpikir benar. Semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Dan yang kedua, hidup benar adalah berkata benar. Perkataan kita harus perkataan benar, saudaraku. Tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan adalah orang-orang yang terus belajar berkata benar, terus berpikir benar. Kenapa, saudaraku? Karena itulah yang disebut kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Nah, yang ketiga, saudaraku, hidup benar adalah hidup yang bertindak benar dalam hidupnya. Jadi hidup benar itu dimulai dari berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar, saudara. Coba kita lihat dalam Amos pasalnya yang ke-20, pasal yang ke-5, saudaraku. Amos pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-23 dan 24. Amos pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24. Begini firman Tuhan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saudaraku, dimulai dari berpikir benar, semua yang benar, berkata yang benar, menjauhkan segala dusta, dan bertindak benar. Nah, saudaraku, tuntunan Tuhan, firman Tuhan membawa kita kepada kebenaran. Haleluya. Jadi hidup yang mengalami kerajaan Allah adalah hidup yang benar, saudara. Ketika kita hidup benar, kita berpikir benar,
berkata benar, bertindak benar, maka kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, mengapa kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah, saudaraku? Karena ternyata, saudaraku, ketika kita hidup benar, di mana ada kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Itu kenapa dikatakan tadi, saudaraku, dalam Roma pasal 14 tadi, ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Coba kita lihat, saudaraku, Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-17. Yesaya pasal ke-32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi, saudara bisa bacakan bagi kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, ternyata ketika kita hidup benar, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ada ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena hidup benar di mata Tuhan. Namun bukan hanya itu, saudaraku, ternyata sebuah kebenaran yang ajaib yang Tuhan Yesus sampaikan ketika berkhotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Haleluya. Jadi orang yang hidup damai adalah orang yang membawa damai, saudaraku. Haleluya. Coba kita lihat bagaimana Paulus mengajarkan tentang membawa damai, saudaraku. Ya, Roma pasalnya yang ke-14, saudaraku. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Jadi sebagai orang-orang yang mengalami kasih Kristus, saudaraku, di dalam kasih karunia Tuhan, mengalami kerajaan Allah, saudaraku, adalah orang yang hidup benar, akan mengalami damai sejahtera dan membawa damai. Haleluya. Bahkan apa, saudaraku? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya di tengah situasi seperti ini kita butuh damai sejahtera. Dan Alkitab berkata, saudaraku, kita harus mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita dengan hidup benar. Kenapa? Dengan hidup benar kita akan tumbuh dalam damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera. Bahkan kita membawa damai sejahtera di mana kita ada. Bahkan kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita mengalami kerajaan Allah adalah bersukacita karena Roh Kudus, saudaraku. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
bersukacita. Nah saudaraku, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada kita bagaimana kita orang percaya hidup di dalam kasih karunia untuk mengalami kerajaan Allah adalah orang yang terus bersukacita. Itu kenapa dia berani berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Kenapa Paulus berani berkata, bersukacitalah? Dan ditegaskan kembali, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Karena ternyata saudaraku, kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup benar di mata Tuhan. Dan kita akan tumbuh di dalam damai sejahtera Allah. Dan kita akan terus membawa damai dalam hidup kita. Bahkan kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Dan kita hidup terus bersukacita karena Roh Kudus, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, saudara. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Begini firman Tuhan sekali lagi saudaraku. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah saudara, ternyata sebuah kebenaran yang ajaib, yang luar biasa kepada kita diajarkan ketika kita bersukacita karena Tuhan, bersukacita oleh karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, maka Tuhan merancangkan yang besar, yang ajaib, berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan kita akan mengalaminya, kita akan diberkati dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini tidak lagi semata-mata terbawa arus dengan situasi yang ada, bahkan terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Bahkan dikatakan tadi gambarannya makanan dan minuman kebutuhan semata, saudara-saudara jasmani. Tapi kita terus mengejar perkenanan Tuhan untuk kita mengalami kerajaan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengalami kerajaan Allah ketika kita hidup benar. Dimulai dari berpikir benar, berpikir semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Dan berkatalah benar, jauhkan segala dusta. Dan Tuhan berkata kepada kita, bertindak benar, saudara. Ketika kita hidup benar, maka kita akan tumbuh dalam damai sejahtera. Ada ketentraman di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan kita akan terus bersukacita karena kita mengalami kerajaan dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita bersukacita, kita bergembira karena Tuhan, karena Roh Kudus, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, bahkan membawa kita kepada kemuliaan. Dan ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, mengalami kerajaan Allah, itu sebabnya ketika kekhawatiran ada, segala hal yang mengkhawatirkan terjadi, saudaraku, maka Tuhan akan tambahkan segala berkatnya bagi kita. Amin, saudaraku. Kita bersyukur dan saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semua. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih jauh untuk kita bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu kerajaan Allah dalam hidup kami. Kembali Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami hidup benar di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah himpitan, tekanan, bahkan persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dimulai dari bagaimana kami berpikir benar, Tuhan. Memikirkan semua yang benar, semua yang sedap didengar,
semua yang manis, bahkan semua yang disebut kebajikan. Bahkan kami harus menjauhkan segala dusta, untuk kami berkata benar Tuhan, untuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan, Kau merindukan kami, dengan hidup benar kami akan mengalami damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Kami akan bertumbuh di dalam damai sejahtera Allah. Bahkan kami terus belajar membawa damai di mana kami ada. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu Bapa, terus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, supaya hidup kami ada di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajar kepada kami bagaimana kami mengalami kerajaan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang terus bersukacita, karena kami tahu ketika kami bergembira dan bersukacita karena Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, itu menjadi bagian kami. Dan kami akan terus mengalami kasih karunia Tuhan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan biar kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih jauh kepada setiap kami, untuk kami mengerti, bahkan mengalami firman-Mu, kebenaran-Mu, supaya kami ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Gembala yang kami kasih. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Kami percaya Kau memberkati, Kau mencukupi segala kebutuhan, keperluan. Bahkan di dalam pergumulan kami percaya Kau Allah yang memberkati dengan sukacita-Mu, dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan juga memberkati untuk para pengurus jemaat, dimanapun mereka berada, kiranya menyertai mereka, memberkati mereka untuk tetap setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh terus mencari Tuhan, sehingga hidup mereka di dalam berkat anugerah Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan segala pergumulan yang ada. Ekonomi jemaat-Mu, kebutuhan jemaat-Mu, kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Sertai dan berkati dengan anugerah yang besar di tengah pergumulan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu ajaib bagi jemaat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, dan kami percaya kami ada di dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami ada di dalam segala mujizat Tuhan, kami mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam segala kelemahan tubuh kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus, kami terima dengan iman. Dengan segala pergumulan yang ada kami percaya Tuhan berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami terus ada di dalam kasih karunia Tuhan untuk mengalami kerajaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati pergumulan gereja-Mu, untuk tempat ibadah, keuangan gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-Hamba-Mu tetap setia mengiring Tuhan. Kami percaya terus Engkau menyatakan kuasa-Mu. Untuk jiwa-jiwa baru Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau yang menyatakan kuasa dan berkat-Mu. Mampukan jemaat-Mu, pengurus jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu mengerti dan melakukan bagian kami untuk memuliakan Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk bangsa negara kami, dan kami percaya berkat Tuhan juga berlimpah-limpah bagi para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka memerintah, mengambil kebijakan yang menjadi kekuatan bagi bangsa ini untuk mengalami keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terlebih menghadapi resesi ekonomi, bahkan juga untuk menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada bagi bangsa kami. Terlebih dunia ini Tuhan, berkati gereja Tuhan di seluruh dunia. Hamba-hamba-Mu umat menjadi berkat bagi seluruh dunia Tuhan, menjadi kesaksian sehingga banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Injil keselamatan-Mu, kebenaran-Mu diberitakan Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari arahkan hatimu dan tujukan harapanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di akhir ibadah ini kami percaya berkat-Mu berlimpah bagi kami. Itu sebabnya kami percaya dan kami mengadahkan tangan, berharap dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dan sukacita oleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.